Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Desain Bahan Ajar Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ibu Raudhah MA. Saya dan teman saya Fatimah Azhara akan membahas tentang asas-asas menyusun bahan ajar bahasa Arab. Sebelumnya kami sudah meng-share makalah yang telah kami buat di Google Classroom mata kuliah Desain Bahan Ajar Bahasa Arab. Silahkan kalian membacanya terlebih dahulu lalu menonton video berikut ini. Langsung saja ya. Pertama kita akan membahas bagaimana asas-asas menyusun bahan ajar bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk ke asas-asas, kita akan menjelaskan apa sebenarnya bahan ajar bahasa Arab itu. Nah, bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan secara terperinci. Jadi, garis besarnya adalah bahan ajar itu materi pembelajaran. Nah, sampai sini sudah paham? Lalu, asas-asas menyusun bahan ajar bahasa Arab itu terdiri dari 4 asas, yaitu pertama, asas budaya, asas psikologi, asas bahasa, dan asas pendidikan. Saya akan menjelaskan asas budaya dan asas psikologi. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Fatimah ya. Pertama, kita akan masuk asas budaya. Apa sih asas budaya itu? Asas dalam menyusun bahan ajar adalah aspek yang harus diperhatikan oleh penyusun atau pengajar. Asas tersebut seharusnya mempunyai tujuan yang jelas yang diperlukan oleh pembelajar dalam pembelajaran. Nah, asas itu merupakan dasar dalam mengambil pemikiran atau keputusan untuk menyusun bahan ajar dengan memperhatikan dan mementingkan kebutuhan pembelajar, salah satunya yaitu bahasa Arab. Nah, itu pengertian dari asas ya. Sedangkan budaya itu pemikiran, tuntunan hidup, keyakinan, ideologi, adat kebiasaan yang ditemukan dalam satu komunitas masyarakat. Dengan kata lain, budaya adalah segala hasil kreasi manusia berupa hasil olah tangan dan pikiran. Jadi menurut pemikiran saya, budaya secara garis besar adalah suatu kreasi manusia berupa olah tenaga atau pemikiran yang sudah terjadi, yang sudah terbentuk sejak dulu dan terus dijaga hingga sekarang. Karakteristik yang pertama adalah budaya itu bersifat akuisisi atau muktasabah. Yang dimaksud di sini adalah budaya itu tidak menjadi sifat bawaan atau tidak menjadi anugerah bawaan manusia dari lahir. Manusia lahir tanpa memiliki adat kebiasaan, tanpa memiliki ide, tanpa memiliki pemikiran sesama, tetapi dia ketika sudah besar akan terjun ke dalam suatu komunitas masyarakat. Nah, dalam suatu komunitas masyarakat tersebut, dia mau tidak mau akan belajar dan berinteraksi dengan masyarakat tersebut yang sudah berbudaya. Jadi budaya itu mereka dapat dari generasi ke generasi. Seperti itu pengertian budaya itu bersifat akuisisi. Dengan kata lain, budaya dapat dipelajari dengan interaksi dan bergaul dengan komunitas masyarakat. Selanjutnya, budaya itu ciri khas manusia. Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah kepemilikan akal dan pikiran. Melalui akal dan pikiran tersebut, manusia dapat memecahkan suatu masalah dalam kehidupan mereka. Selain itu, manusia juga dapat menciptakan bahasanya sendiri, dapat menciptakan suatu pemecahan permasalahannya sendiri. Kelebihan ini didapatkan dari pengalaman orang-orang sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika merancang suatu bahan ajar, seharusnya memperhatikan aspek tersebut. Dengan kata lain, siswa diarahkan bagaimana meningkatkan akal pemikiran mereka, memberikan metode atau cara meningkatkan akal pemikiran mereka yang sehat, cara berpikir yang sehat, dan yang tepat. Karakteristik selanjutnya adalah budaya berubah secara simultan. Telah diketahui bersama bahwa tidak mungkin dan tidak akan suatu masyarakat atau suatu manusia terkurung
terus-menerus di dalam suatu kebiasaan. Mereka akan berubah seiring perkembangan zaman. Jika mereka tidak berubah, pasti mereka akan dicap sebagai manusia kuno atau masyarakat kuno. Mereka harus memastikan diri dapat berubah dan berkembang agar eksistensinya dapat dijamin dan utuh. Karena itu semestinya budaya itu berubah dan berkembang dan beradaptasi dengan kekuatan dari luar dirinya. Selanjutnya, bagaimana korelasi budaya dengan pengembangan bahan ajar bahasa Arab? Orang yang mempelajari suatu bahasa asing tidak akan memahaminya dengan baik jika tidak mengetahui dan memahami kebudayaan masyarakatnya. Bahasa Arab misalnya, seseorang mempelajari bahasa Arab tanpa memahami sosiokultural Arab, dia tidak akan memahaminya dengan baik, dengan sempurna. Karena itu ada ungkapan al-lughah wi al-saqofah. Bahasa adalah bejana kebudayaan. Untuk memahami mufrodat dengan pemahaman yang baik dan cermat, tidak cukup dengan bantuan kamus saja, tetapi kebudayaan juga mempunyai peran yang cukup penting. Kosakata misalnya, Qomar ad-din. Jika dilihat di dalam kamus, yaitu Qomar, bulan, dan ad-din adalah agama. Sehingga dapat diartikan bulan agama. Bahkan, sebagian orang Indonesia ada juga yang diberikan nama Qomaruddin dengan harapan kelak menjadi penerang bagi kehidupan beragama laksana bulan yang menerangi kegelapan malam. Namun, arti yang sebenarnya dari Qomar ad-din di Saudi Arabia adalah nama sebuah kue, seperti dodol yang dijual bebas di supermarket. Oleh karena itu, ketika mengembangkan buku ajar bahasa Arab, unsur sosial budaya Arab maupun Islam harus terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan melalui teks bacaan. Jika membahasnya tentang Makkah al-Mukarramah, contohnya, di dalam teks tersebut dapat dibahas tentang tradisi masyarakatnya, budayaannya, agama, kepercayaannya, dan lain-lain. Asas selanjutnya adalah asas psikologi. Bagaimana penjelasan asas psikologi? Telah diketahui bersama bahwa pembelajar adalah suatu unsur dasar dalam proses belajar mengajar, menjadi titik tolak, tujuan, dan akhir sebuah proses pembelajaran. Tidak akan ada pembelajaran kecuali untuk merealisasikan tujuan-tujuan bagi pembelajar. Karena itu mengalami aspek psikologi dan logika pembelajar merupakan kebutuhan yang urgent dalam rangka mempersiapkan cakupan kurikulum pengajaran. Pengembangan bahan ajar bahasa Arab harus memperhatikan aspek-aspek psikologi siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal-hal psikologis yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan ajar hendaknya sesuai dengan kemampuan intelektual siswa. Selanjutnya, memperhatikan perbedaan individual antar siswa. Yang ketiga, mampu merangsang daya pikir siswa sehingga dapat membantu proses pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab. Selanjutnya, tingkat persiapan dan kemampuan bahasa Arab siswa harus disesuaikan dengan materi. Tingkat usia siswa, setiap bahan ajar diperuntukkan untuk usia berapa, karena setiap usia tertentu itu memerlukan perlakuan yang berbeda. Dalam menggunakan bahasa Arab secara alami, materi harus dapat memotivasi siswa. Saling berkesinambungan antara buku siswa dan buku pegangan guru. Ini paling penting ya. Selanjutnya, bahan ajar bahasa Arab mampu menciptakan orientasi dan norma-norma yang dihadapkan oleh manusia. Selanjutnya, asas bahasa dan asas pendidikan akan dijelaskan oleh Mbak Fatimah Az-Zahra. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dibahas oleh Mbak Via. Tadi Mbak Via sudah menjelaskan apa itu asas budaya dan asas psikologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas bahasa. Apa sih asas bahasa itu? Yang dimaksud asas kebahasaan dalam penyusunan bahan ajar bahasa Arab adalah memperhatikan bahasa yang akan diajarkan kepada siswa, meliputi unsur-unsur bahasa,
yaitu aswat, mufrodat, dan tarokib, serta keterampilan bahasa, yaitu meliputi istima, kiroah, dan kitabah. Adapun dalam menyusun dan mengembangkan bahan ajar bahasa Arab, hendaknya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu materi disusun dengan menggunakan bahasa Arab modern atau fushah. Hendaknya materi mengacu pada bahasa dasar yang representatif dalam daftar kosakata populer, memperhatikan kejelian, ketepatan dalam menyajikan informasi kebahasaan. Bahasa yang disajikan adalah bahasa yang dikenal dan digunakan secara alamiah, bukan bahasa bentukan. Materi disusun dan dibangun berdasarkan gambaran yang jelas mengenai konsep bahasa dan pengajarannya. Memperhatikan simbol, harokat fathah, kasroh, dhammah atau sukun, dan bunyi setiap huruf. Materi dimulai dengan kata, lalu kalimat buku dimulai dengan huruf. Materi yang disusun memperhatikan derivasi atau istikok setiap kata. Materi disusun berdasarkan tata bahasa yang biasa digunakan. Hindari materi tata bahasa yang sulit dipahami dan sedikit penggunaannya. Menjelaskan tata bahasa yang dimaksud beserta latihannya, dan memperhatikan tanda baca untuk memperjelas intonasi. Jadi dalam penyusunan bahan ajar bahasa Arab dalam asas kebahasaan ini, sebagai guru kita harus memperhatikan unsur-unsur bahasa, juga keterampilan bahasa tadi, agar materi yang disajikan itu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu asas pendidikan. Asas pendidikan adalah hal-hal yang terkait dengan teori pendidikan dalam pengembangan buku ajar, seperti materi dimulai dari yang mudah kepada yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dari detail ke suatu konsep, bergerak dari permulaan proses menuju pada kesimpulan, dimulai dari bahan yang sudah diketahui dan secara berangsur-angsur bergerak kepada bahan yang baru, dan seterusnya, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam pengembangan bahan ajar. Adapun beberapa syarat dan prinsip pendidikan yang diperhatikan ketika membuat buku ajar bahasa Arab adalah, yaitu materi disajikan sesuai dengan tingkatan aktivitas kebahasaan, istima terlebih dahulu, lalu kalam, lalu kiroah, dan kitabah. Jenis kosakata atau mufrodat itu dimulai dari yang konkret hingga yang bersifat abstrak. Hendaknya kosakata diulang-ulang agar siswa lebih mudah mengenal, mengingat, dan menggunakannya. Menyajikan kosakata yang disertai maknanya. Menentukan jumlah gramatika yang disajikan dalam satu bahasa atau tema, menyajikan gramatika dari yang sederhana ke yang kompleks, membatasi proses penyajian konsep-konsep dan istilah gramatika, dan berjenjang dari mudah ke yang sulit, menyesuaikan tingkat pemahaman kultural siswa, menghindari penggunaan gaya bahasa sastra yang tinggi, halaman bahasan ditulis agak luas, menarik, dan tidak terkesan penuh. Setiap kata diberikan tanda baca, yaitu harokat yang sempurna. Materi disertai dengan gambar, tulisan yang jelas, sesuai, dan menarik. Cover dibuat semenarik mungkin, judulnya jelas, dan gambarnya cukup representatif dari bacaan. Materi disusun sesuai prinsip-prinsip pembelajaran yang baik, dan materi yang disusun dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk menggunakan media pembelajaran sesuai dengan situasi dan keadaan. Jadi bahan ajar di sini itu tidak disusun secara acak dan juga tidak sembarangan ya, melainkan harus runtut dan sistematis, agar materi yang diajarkan itu dapat diserap dengan baik oleh siswa. Kesimpulannya, jadi dalam penyusunan bahan ajar bahasa Arab itu harus berdasarkan asas-asas yang relevan, karena asas-asas tersebut itu sangat penting dan sangat perlu diperhatikan agar buku ajar bahasa Arab itu apakah buku ajar bahasa Arab yang dikembangkan itu apakah betul-betul sudah memenuhi kriteria buku ajar atau tidak, dan buku ajar tersebut itu harus sesuai dengan materi dan kondisi siswa, baik dari sosiokulturalnya, psikologinya, kebahasaan maupun pembelajarannya. Cukup sekian
apa yang kami sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau mau menanggapi, silahkan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.